Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Stianingrum. Saya dari kelas TIPA A. Saya di sini akan mempresentasikan tentang pendidik dan anak didik. Penjelasan lengkap per surah. Yang pertama yaitu dari surah Al-Kahfi dari ayat 60 sampai 82. Sebelum saya membacakan ayatnya, saya di sini akan menjelaskan surah Al-Kahfi di sini adalah surah ke-18 dan termasuk golongan surah Makkiyah. Surah Al-Kahfi di sini ada 110 ayat. Bagian ini berisi kisah perjalanan Nabi Musa mencari ilmu khusus kepada Nabi Khidir, menjadi model hubungan pendidik dan peserta didik yang paling sempurna dalam Al-Quran. Yang pertama yaitu ayat 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba fawajada 'abdan min 'ibadina atainahu rahmatan min 'indina wa 'allamnahu min ladunna 'ilma. Qala lahu Musa hal attabi'uka 'ala tu'allimani mimma 'allimta rusyda. Qala innaka la tastati'a ma'iya sabra. Fa kaifa tasbiru 'ala ma lam tuhit bihi khubra. Qala satajiduni insya'allahu sabiran wa la a'si laka amra. Qala fa in ittaba'tani fala tas'alni an syai'in hatta ahditha laka minhu dzikra. Fantalaqu hatta idza rakiba fis safinati kharaqaha qala akhraqtaha lituriqa ahlaha laqad ji'ta syai'an imra. Qala alam aqul innaka la tastati'a ma'iya sabra. Qala la tu'akhidhni bima nasitu wa la turhiqni min amri usra. Fantalaqu hatta idza laqiya ghulaman faqatalahu qala aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nafs laqad ji'ta syai'an nukra. Qala alam aqul innaka la tastati'a ma'iya sabra. Qala in sa'altuka an syai'in ba'daha fala tusahibni qad balaghta min ladunni 'udhra. Fantalaqu hatta idza ataya ahla qaryatin istat'ama ahlaha fa'abaw an yudayyifuhuma fawajada fiha jidaran yuridu an yanqudda fa'aqamah. Qala law syi'ta lattakhadhta 'alayhi ajra. Qala hadha firaqu baini wa bainik. Sa'unabbi'uka bita'wili ma lam tastati' 'alayhi sabra. Amma safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahri fa'aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Wa ammal ghulam fakana abawahu mu'minaini fakhashina an yurhiqahuma tughyanan wa kufra fa'aradna an yubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakatan wa aqraba ruhma. Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzun lahuma wa kana abuhuma shalihan fa arada rabbuka an yablugha ashuddahuma wa yastahrija kanzahuma rahmatan min rabbik wa ma fa'altuhu an amri dzalika ta'wilu ma lam tasti' alaihi sabra. Shadaqallahul azim. Dari ayat 71 sampai 82 itu menceritakan 3 peristiwa. Yang pertama yaitu melubangi kapal, yang kedua yaitu membunuh anak, dan yang ketiga yaitu menegakkan dinding. Dijelaskan maknanya itu di ayat. Yang pertama yaitu tafsir klasik dari Ibnu Katsir. Ibnu Katsir ini ada penjelasan dari Ibnu Katsir yaitu ilmu tidak terikat pangkat. Bahkan Nabi Musa besar tetap menjadi murid. Syarat utamanya yaitu sabar, tidak menghakimi sebelum paham, rendah hati. Guru harus mengajarkan bertahap sesuai kesiapan murid. Penjelasan dari di atas itu menjelaskan tentang ilmu tidak terikat pada pangkat atau kedudukan. Meskipun Nabi Musa saja adalah kan Nabi besar yang diangkat langsung oleh Allah, ia tetap bersedia menjadi murid dan belajar kepada Nabi Khidir yang ilmunya lebih khusus dan mengajarkan dua hal penting. Nah, bagi murid itu syarat utamanya yaitu belajar adalah sabar. Sabar itu artinya tidak tergesa-gesa atau tidak menghakimi sesuatu sebelum memahami maknanya dan memiliki sikap rendah hati. Bagi pendidik yaitu harus mengajarkan secara bertahap
dan bertahap, yaitu tidak langsung memberitahu semuanya, akan tetapi menyesuaikan dengan kesiapan pola pikir murid tersebut. Yang kedua yaitu Al-Qurtubi. Al-Qurtubi ini menjelaskan yaitu Nabi Khidir sama dengan pendidik dan menguasai materi, sabar menjelaskan saat tepat, dan Nabi Musa ini sebagai murid, tekad kuat, menghormati, mengakui keterbatasan. Ilmu leduni sama dengan wawasan di luar akal biasa. Kisah ini jelas menunjukkan peran masing-masing. Nah, Nabi Khidir sebagai pendidik memiliki kelebihan yaitu menguasai ilmunya dengan baik, bersikap sabar meski kadang murid belum tentu mengerti, dan baru menjelaskan rahasia di balik peristiwa itu pada waktu yang tepat, bukan pada saat pembelajaran berlangsung. Musa ini sebagai murid memiliki semangat dan tekad yang kuat untuk mencari ilmu, selalu menghormati gurunya, serta berani mengakui bahwa dirinya itu memiliki keterbatasan dalam pengetahuan. Ilmu yang dimiliki Nabi Khidir tersebut disebut ilmu laduni. Seperti yang kita ketahui, apa ilmu laduni? Yaitu wawasan dan rahasia ketetapan Allah yang tidak bisa dipahami hanya dengan akal biasa aja. Selanjutnya yaitu ada Al-Jalalain, di mana proses belajar butuh waktu. Pemahaman lahiriah berbeda dengan hikmah hakiki. Jangan menuntut hasil instan. Proses mendapatkan pemahaman yang benar itu butuh waktu dan perjalanan. Apa yang terlihat salah atau aneh secara lahiriah bisa jadi menyimpan hikmah yang sangat besar secara hakiki. Oleh karena itu, baik pendidik maupun anak didik tidak boleh terburu-buru menginginkan hasil atau pemahaman yang instan, karena pemahaman yang matang akan terbentuk secara bertahap. Selanjutnya yaitu nilai pendidikan. Yang pertama yaitu ada pendidik. Pendidik yaitu menguasai ilmu dan bijaksana. Apa maksudnya di sini? Tidak hanya hafal materi saja seorang pendidik itu, tapi juga memahami makna dan tujuan ilmu tersebut agar bisa disampaikan dengan baik. Yang kedua yaitu ada sabar, tidak memotong pembicaraan. Apa maksudnya? Yaitu tidak memotong pembicaraan murid, tetap tenang saat murid bertanya berulang kali ataupun belum paham. Jadi, jika murid itu tidak paham, seorang pendidik itu harus sabar dan tidak memotong pembicaraan tersebut, serta diberikan penjelasan ulang dengan baik. Selanjutnya yaitu mengajarkan sesuai tahap kesiapan. Yang ketiga yaitu menjelaskan hikmah setelah proses selesai, yaitu membiarkan proses berjalan terlebih dahulu baru memberikan penjelasan lengkap agar murid bisa merasakan dan memahami maknanya secara utuh. Nah, anak didik itu yaitu ada yang pertama yaitu memiliki tekad kuat dan rela berkorban, yaitu sebagai anak didik yaitu bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mencari ilmu tanpa menyerah. Itu maksud dari penjelasan yang tadi. Yang kedua yaitu anak didik harus memiliki sikap rendah hati, menghormati pendidik. Yang ketiga yaitu ada sikap sabar, tidak tergesa. Yang keempat yaitu mengakui kesalahan dan menerima koreksi. Jika seorang pendidik itu mengoreksi apa kesalahan kita, kita harus mengakui apa yang tidak kita mengerti. Selanjutnya yaitu surah Al-Baqarah ayat 286. Sebelum saya bacakan ayat tersebut, saya menjelaskan tentang surah Al-Baqarah adalah surah terpanjang dan di sini termasuk surah Madaniyah. Ayat ini adalah prinsip keadilan ilahi berlaku juga dalam pendidikan, tidak ada beban melebihi kemampuan. Baik, saya akan bacakan ayat tersebut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Shadaqallahul 'azim. Pada tafsir di sini yaitu ada tafsir klasik. Yang pertama yaitu ada Ibnu Katsir. Prinsip ini dasar pendidikan, tugas dan materi disesuaikan usia, daya pikir dan kemampuan anak. Jangan memaksakan standar seragam untuk semuanya. Yang kedua yaitu ada
tafsir Al-Qurtubi. Di sini menjelaskan tentang setiap murid punya potensi yang berbeda. Kewajiban pendidik yaitu mengamati kapasitas, memberi pelajaran bertahap, dan mengulangi jika belum paham, bukan menghukum. Itu menurut tafsir Al-Qurtubi. Yang ketiga yaitu ada tafsir Al-Baidawi. Keahlian berarti menuntut sesuai kemampuan. Kesuksesan tidak diukur dari kecepatan, tapi usaha maksimal yang sesuai dari batas diri. Yang ketiga yaitu nilai pendidikan. Yang pertama yaitu pendidik yang pertama yaitu harus menyesuaikan materi dan tugas kepada anak didik. Yang kedua yaitu ada tidak memaksakan kehendak. Dan yang ketiga yaitu adil dan realistis. Pada siapapun itu harus bersikap adil. Yang keempat yaitu menghargai kecepatan belajar masing-masing. Nah, selanjutnya yaitu bagi anak didik. Anak didik itu yang pertama harus mempunyai sikap berusaha semampu diri. Yang kedua yaitu tidak berkecil hati jika lambat. Dan yang ketiga yaitu bertanggung jawab atas usaha sendiri. Yang ketiga yaitu pada surah Al-Imran ayat 159. Di sini yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik. Shadaqallahul azim. Pada tafsir klasik di sini yang pertama yaitu ada tafsir Ibnu Katsir. Di sini menjelaskan yaitu kelembutan membuka hati, kekerasan menutupnya. Rasulullah SAW adalah teladan. Sabar, menjawab, memaafkan kesalahan, mendekatkan bukan menjauhkan. Yang kedua yaitu ada tafsir Al-Qurtubi. Pendidik yang lembut membuat murid nyaman, berani bertanya. Asal lidah mematikan semangat belajar dan merusak hubungan. Yang ketiga yaitu ada tafsir Jalalain, di mana yaitu rahmat dalam mendidik, menjelaskan berulang kali, memberi dorongan, tidak merendahkan saat salah. Itu pada tafsir Jalalain. Selanjutnya yaitu nilai pendidikan. Yang pertama pada pendidik harus bersikap lembut dan penyayang. Yang kedua yaitu ada sabar menghadapi kesalahan dan membangun motivasi. Selanjutnya yaitu ada menjadi teladan akhlak. Nah, pada anak didik itu mempunyai sikap kayak gini juga. Yang pertama yaitu merasa aman dan percaya diri. Yang kedua yaitu ada hormat dan terbuka. Yang ketiga yaitu ada semangat belajar tanpa rasa takut. Itu penjelasan pada surah Al-Imran. Baik, yang terakhir yaitu surah Al-Hujurat, surah ke-49 dan ayat 11. Dan surah Al-Hujurat di sini termasuk surah Madaniyah. Ayat ini mengatur etika sosial, larangan merendahkan orang lain menjadi dasar penghormatan martabat dalam lingkungan pendidikan. Baik, saya akan membacakan ayatnya yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairam minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazum bil alqab. Shadaqallahul azim. Tafsir klasik di sini yang pertama yaitu ada Ibnu Katsir. Dalam sekolah dilarang mengejek anak lambat, kurang pandai atau berbeda. Setiap punya kelebihan tersendiri, menghina sama merusak harga diri. Itu menurut tafsir Ibnu Katsir. Yang kedua yaitu ada tafsir Al-Qurtubi. Martabat setiap murid sama di sisi Allah. Mencela mematikan kepercayaan diri dan memicu pemusuhan, guru wajib menjaga nama baik murid. Yang ketiga yaitu ada tafsir Al-Baidawi. Perbedaan kemampuan bukan alasan merendahkan. Suasana hormat membuat proses belajar berjalan lancar. Selanjutnya yaitu nilai pendidikan pada pendidik. Yang pertama yaitu menghargai martabat setiap anak. Yang kedua yaitu tidak membandingkan secara negatif. Yang ketiga yaitu membangun rasa percaya diri. Yang keempat yaitu melarang perundungan dan ejekan.
Selanjutnya yaitu bagi anak didik. Yang pertama yaitu saling menghormati teman, tidak merendahkan yang lemah, menjaga tutur kata yang sopan. Itu pada surah Al-Hujurat. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.